Nah, sekarang kita beralih dari kerangka konsep ke definisi operasional. Nah, definisi operasional merupakan sebuah definisi variabel-variabel yang dimiliki dalam sebuah penelitian yang dijabarkan atau diuraikan secara operasional atau secara teknis. Biasanya definisi operasional ini mencantumkan karakteristik atau subjek yang nanti akan diukur. Lalu juga akan memperlihatkan bagaimana variabel itu akan diukur. Nah, dalam sebuah definisi operasional, umumnya itu diuraikan melalui bentuk narasi ataupun dalam bentuk tabel. Baik narasi ataupun tabel itu harus berisi komponen-komponen yang terdiri dari definisi operasionalnya sendiri, kemudian bagaimana cara mengukur sebuah variabel, dan apa alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel, dan setelah diukur, apa hasil yang nanti didapatkan dari pengukuran variabel tersebut, dan apa skala dari hasil ukur tersebut. Nah, di sini ada beberapa catatan bahwa alat ukur yang dipakai itu harus jelas. Harus jelas apakah itu dibuat sendiri oleh peneliti atau menggunakan instrumen atau alat ukur orang lain. Jika menggunakan alat ukur orang lain, perlu didukung dengan izin penggunaan alat ukurnya atau instrumennya berdasarkan penjelasan-penjelasan yang jelas dan detail. Kemudian termasuk bagaimana nanti alat ukur itu akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Lalu kemudian penekanan berikutnya adalah hasil ukur yang ditetapkan oleh peneliti itu harus berdasarkan referensi yang jelas, kecuali jika hasil ukur tersebut merupakan hasil ukur yang umum seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu masih dapat ditoleransi jika tidak menggunakan referensi. Namun variabel-variabel lain yang memang punya patokan yang jelas dari referensi tertentu itu wajib menggunakan referensi. Referensinya dari mana? Dari konsep teori bisa, ataupun dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, untuk skala ukur itu dapat dipelajari pada materi pembelajaran mengenai skala pengukuran. Misalnya ini definisi operasional yang dimunculkan dalam bentuk tabel. Misal di sini kita memiliki dua variabel, yaitu variabel tekanan darah dan variabel motivasi. Nah, variabel tekanan darah itu kita definisikan secara operasional dan bagaimana cara mengukur tekanan darahnya, apa alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan darah, apa hasil ukur setelah diukur dengan alat ukurnya, dan hasil ukur tersebut merupakan jenis skala ukur yang mana. Nah, definisi operasional merupakan definisi konseptual yang dioperasionalkan. Nah, definisi konseptual itu didapat dari mana? Didapat dari teori. Contoh misalnya, secara teori tekanan darah memiliki definisi tekanan yang diterima oleh dinding pembuluh darah ketika jantung berkontraksi dan juga relaksasi. Nah, itu secara teori. Kemudian dapat kita lanjutkan yang digambarkan dengan ukuran tekanan darah sistolik dan diastolik. Nah, bagaimana operasionalnya? Nah, itu bergantung pada penelitian. Nah, umumnya komponen yang kita tambahkan dengan definisi konseptual tadi itu adalah subjek penelitian dan bagaimana mengukurnya atau kapan mengukurnya. Contoh misalnya, variabel tekanan darah ini dilakukan pada subjek penelitian lansia. Nah, tekanan darah ini misalnya diukur untuk mengetahui efek dari sebuah perlakuan, misalnya dari sebuah latihan fisik. Misalnya sebut salah satu latihan fisik yang bernama Tai Chi. Nah, misalnya tekanan darah ini itu mau diukur sebelum melakukan exercise Tai Chi dan setelah Tai Chi. Nah, sehingga definisi operasionalnya bisa seperti ini.
dorongan atau tekanan yang diterima oleh dinding arteri ketika jantung lansia memompa atau berkontraksi dan relaksasi yang diwakilkan atau digambarkan dengan ukuran tekanan darah sistolik dan diastolik yang diukur sebelum dilakukan Tai Chi dan setelah dilakukan Tai Chi. Nah, jadi di dalam definisi operasional sudah tampak bukan hanya definisi operasional tentang tekanan darah saja, tetapi tekanan darahnya siapa dan bagaimana tekanan darah itu akan diukur. Nah, itu contoh definisi operasional dari variabel tekanan darah tadi. Nah, bagaimana cara ukurnya dan apa yang perlu kita tulis di kolom cara ukur? Nah, kita tuliskan secara detail. Misalnya, tekanan darah ini diukur setelah 15 menit istirahat, 10-15 istirahat dalam posisi duduk menggunakan tensimeter digital yang telah terkalibrasi. Misalnya begitu. Nah, alat ukurnya apa? Alat ukurnya tinggal dituliskan bahwa tensimeter digital terkalibrasi. Hasil ukurnya apa? Nah, hasil ukurnya tergantung pada penetapan peneliti apakah ingin menggunakan hasil ukur dalam milimeter air raksa, milimeter Hg. Nah, berarti nanti akan ada dua hasil pengukuran, yaitu tekanan darah sistolik sendiri dan tekanan darah diastolik sendiri. Namun jika hasil ukur tekanan darah ini mau dibuat dalam bentuk kategori, misalnya menurut GNC 8, di mana klasifikasi tekanan darah itu dibuat secara kategorik, mulai dari normal, prahipertensi, hipertensi derajat 1, dan hipertensi derajat 2, di mana masing-masing kategori tersebut memiliki rentang tekanan darahnya, baik sistolik ataupun diastolik. Nah, jadi hasil-hasil pengukuran tersebut kita tuliskan ke kolom hasil ukur. Nah, jika hasil ukurnya itu berupa milimeter Hg, berarti kan itu masuk ke dalam jenis data numerik yang memiliki nilai 0 absolut. Berarti skala ukurnya rasio, maka di kolom skala ukur, jika hasil ukurnya milimeter Hg, maka hasil ukurnya rasio. Jika yang digunakan adalah kategorial, menurut GNC 8 tadi misalnya, berarti skala ukurnya adalah ordinal, karena datanya itu termasuk data kategorik dan memiliki jenjang atau peringkat. Nah, kira-kira demikian cara membuat atau menguraikan definisi operasional dalam bentuk tabel. Silakan Anda latihan bagaimana cara menuliskan masing-masing kolom ini untuk variabel motivasi sebagai latihan untuk membuat definisi operasional.